bersama dengan jajaran dari Ditlantas Polda DIY, kemudian dari Jasara Harja dan dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah akan menyampaikan konferensi pers terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal yang terjadi tadi siang atau tepatnya pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Imogiri Dlingo atau tepatnya di Bukit Bego yang biasa dikenal daerah Bukit Sari Imogiri. Adapun kronologis kejadian dapat kami sampaikan pada saat kendaraan bus pariwisata tadi dari Gandos Abadi yang merupakan rombongan family gathering dari Sukoharjo tepatnya akan melaksanakan kegiatan wisata dengan menggunakan kendaraan tersebut. Tujuannya adalah dari Breksi, kemudian Hutan Pinus, dan terakhir ke Parangtritis. Setelah dari Breksi menuju Hutan Pinus dan melewati TKP tersebut, kendaraan yang akan menaiki Bukit Bego yang merupakan tanjakan sempat tidak kuat. Ini keterangan dari saksi. Jadi saksi ada 3 orang kami periksa dan menyatakan kendaraan itu tidak kuat sehingga penumpangnya sebagian turun. Setelah penumpangnya turun, kemudian kendaraan bisa naik perlahan-lahan ke tanjakan tersebut. Kemudian penumpang naik kembali dan pada saat turunan tersebut, jadi sekali lagi, pada saat turunan tersebut kendaraan melaju turun dan tiba-tiba oleng. Jadi sekali lagi kendaraan oleng. Dari keterangan saksi, jadi saksi lagi kami periksa yang ada di dalam bis tersebut menyatakan bahwa melihat sopir panik sambil mempermainkan hand gripnya atau personeling giginya, sehingga ada indikasi bahwa fungsi pengereman tidak berfungsi atau remnya belum, sehingga hanya memainkan personeling gigi pada saat kendaraan turun ke bawah. Inilah yang menyebabkan kendaraan oleng kemudian menabrak tebing sebelah utara jalan, sehingga menyebabkan kendaraan bagian depan ringsek termasuk di samping, dan korban meninggal dunia sebanyak 13 orang. Ada yang meninggal di TKP dan ada juga pada saat perawatan di rumah sakit. Jadi sampai dengan saat ini terdata dan sudah kami periksa, nanti akan jelaskan juga dari pihak rumah sakit, 13 korban meninggal dunia. Kemudian korban luka sebanyak 34 orang. Saat ini masih dirawat di 3 rumah sakit. Karena sesaat setelah kejadian kami ke TKP kemudian melakukan evakuasi bersama-sama relawan ke 3 rumah sakit yang ada di wilayah Bantul. Yang pertama RSUD Panembahan Pasupati, Perubahan Senopati, kemudian yang kedua adalah Rumah Sakit Nur Hidayah, kemudian yang ketiga adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Jadi sebanyak 34 orang masih dirawat, nanti akan dijelaskan oleh pihak rumah sakit. Kemudian dari peristiwa tersebut kami sudah melakukan upaya-upaya, tentunya yang pertama adalah melakukan evakuasi khususnya terhadap korban. Kami bersama relawan segera mengevakuasi korban. Kemudian yang kedua, kami berkoordinasi dengan rumah sakit untuk mendirikan atau membuat posko informasi. Sudah kami buat 3 posko di 3 rumah sakit tersebut yang bertujuan untuk memberikan informasi terhadap
korban yang dirawat di rumah sakit tersebut. Kemudian kami juga melakukan identifikasi karena masih ada 4 orang. Saat ini masih proses identifikasi oleh Inapis kami, karena pada saat perawatan ataupun kejadian tidak dilengkapi dengan identitas, dan ini masih proses identifikasi oleh Inapis. Kemudian korban yang meninggal tersebut rencana malam ini akan kami segera kawal bersama dengan pihak rumah sakit tentunya ke dan Jasara Harja ke Sukoharjo atau lokasi alamat sesuai dengan KTP dari korban tersebut. Akan kami kawal untuk memastikan korban tersebut diantar ke keluarga masing-masing. Sekali lagi, kami tentunya turut berduka cita pada keluarga korban atas peristiwa ini, dan tentunya akan kami laksanakan proses olah TKP, kemudian penyidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan ini. Akan kami proses tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya kira itu penyampaian dari kami. Nanti juga akan dilanjutkan oleh dari Ditlantas sendiri, kemudian dari Jasara Harja, dan termasuk dari pihak rumah sakit terkait penanganan korban yang saat ini memang sebagian besar korbannya menderita luka di kepala, termasuk ada juga 3 balita yang saat ini masih proses pengobatan. Saya kira itu. Selanjutnya saya serahkan kepada Jasara Harja. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Terima kasih Pak Kapolres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolres Bantul, yang terhormat Bapak Jabri Ditlantas Polda DIY, dari Rumah Sakit DKL Muhammadiyah, rekan-rekan media yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita banggakan ya Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan kasus pada malam hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami dari Jasara Harja turut berduka cita sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi tadi sore dari PO Santos Abadi yang mengalami kecelakaan di Imogiri, Bantul. Jasara Harja sebagai wujud negara hadir untuk menghadiri masyarakat, memberikan kepastian jaminan kepada seluruh korban kecelakaan, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka. Untuk yang meninggal dunia, selanjutnya akan diserahkan kepada ahli waris korban. Sedangkan untuk luka-luka, Jasara Harja memberikan garansi letter atau surat jaminan kepada rumah sakit. Untuk proses-proses selanjutnya akan kami laksanakan sesegera mungkin besok, karena Jasara Harja memberikan santunan berdasarkan domisili, maka untuk penyerahan santunan tersebut akan dilimpahkan ke Jasara Harja di Pemkab Surakarta dan perwakilan Sukoharjo. Kami sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan Jasara Harja di perwakilan Surakarta dan Sukoharjo, dan atas dukungan data dari rekan-rekan dari kepolisian maupun dari rumah sakit, insya Allah penyelesaian ini dapat kami selesaikan sesegera mungkin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses evakuasi sampai korban dirawat dan nanti dibawa ke keluarga korban di Solo dan Sidoarjo. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan ke pihak rumah sakit. Mungkin dari sebelah kanan dulu, silakan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua hari ini Humas RSUD Panungan Senopati Bantul, mewakili direksi dan manajemen mengucapkan bela sungkawa atas musibah yang terjadi. Rumah Sakit Panungan Senopati untuk kejadian siang sore
sampai dengan saat ini kami menerima 20 korban dengan rincian luka ringan 7 orang, luka sedang 2 orang, luka berat 4 orang, dan meninggal dunia 7 orang. Untuk korban yang meninggal dunia saat ini sudah dilakukan pemulasaran jenazah di unit pemulasaran jenazah. Tinggal satu tadi yang belum teridentifikasi, proses dilakukan oleh Inafis. Untuk korban yang luka ringan saat ini menjalani rawat jalan, jadi malam ini diperbolehkan pulang karena luka ini lecet, seperti itu. Kemudian untuk yang luka sedang tetap masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kemudian yang luka berat juga perawatan di rumah sakit dan akan dipindahkan ke ruang rawat intensif karena cedera kepala berat. Dan sekarang sudah proses untuk rujukan karena ada yang mungkin tidak di RSUD mungkin ruang rawatnya kurang. Kita akan carikan rujukan di rumah sakit lain. Itu yang bisa kami aturkan dari RSUD Pademangan Senopati. Terima kasih. Silakan dari RSPKU Muhammadiyah untuk menyampaikan penanganan di rumah sakit. Terima kasih Bapak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sekalian yang saya hormati, yang pertama kita ucapkan berduka cita pada kondisi sore hari ini dan malam hari ini. Kita doakan bersama semoga beliau yang mendahului kita diterima sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi hari ini. Perkenalkan dulu, nama saya Wahyu Priyono, saya adalah manajer Humas Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Izinlah menyampaikan beberapa hal terkait kondisi pelayanan di sore sampai malam hari ini. Sore tadi kami menerima sejumlah korban dari kejadian sore tadi. Kami total menerima 16. Dan saat ini kami masih merawat 10 korban dengan kondisi cedera kepala ringan sampai berat. 1 pasien rawat jalan atau pulang karena kondisinya tidak diperlukan karantina. Kemudian kondisi 5 meninggal dunia. Sampai saat ini kami berkomitmen pihak manajemen rumah sakit akan maksimal melakukan pelayanan kesehatan dengan standar prosedur yang kita lakukan, dan kita doakan bersama semoga beliau yang rawat inap di rumah sakit 3 rumah sakit karena kondisi kejadian hari ini segera sehat dan kembali bergabung di keluarganya masing-masing. Amin. Terima kasih. Kami dari Rumah Sakit PKU Bantul. Assalamualaikum.